warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Sugara. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika dengan submateri upaya menanggulangi bahaya merokok. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan pendidik. Video yang saya buat ini mungkin banyak kekurangan. Untuk itu, saya mohon masukan dari rekan-rekan sekalian. Selamat menyaksikan. Oke, perhatikan anak-anak. Kita akan belajar. Silakan kalian masuk ke kelas kalian dengan catatan harus rapi ya. Rapi, seperti yang sering kita lakukan sebelumnya. Oke, silakan dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Materi kemarin kita sudah belajar tentang minuman keras. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih upaya menanggulangi bahaya rokok itu. Namun sebelum kita bahas lebih jauh materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa semoga pembelajaran kita hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk berdoa hari ini, Pak, mohon kesediaan dari ketua kelas. Coba ketua kelas, silakan pimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita sudah berdoa ya. Semoga dengan kita berdoa hari ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan pada proses pembelajaran hari ini dapat diterima ya, dapat ilmunya bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat bagi semuanya. Oke, saat ini perhatikan. Kalian harus belajar ya, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena materi yang akan kita ajarkan ini materi yang penting bagi kita semua ya. Mungkin kalian akan mendapatkan ilmunya, lalu kalian akan bisa untuk memberikan ilmu tersebut atau menyampaikan ilmu yang kalian dapat hari ini kepada orang tua kalian ataupun teman-teman kalian atau siapapun, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya. Nah, untuk melihat untuk memahami materi apa yang akan kita pelajari hari ini, coba kalian perhatikan ke depan dan simak video yang ada di depan, atau simak tampilan layar yang ada di depan ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar. Mungkin sering kalian melihat gambar ini ya. Sering tidak melihat gambar ini? Sering. Mana ini kira-kira? Di kemasan ya, di bungkusnya. Coba kita lihat. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. Serta ada kandungan zat, ada tar, di sini ada nikotin. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, ini apa? Ya, kandungan ini. Yang paling kita memahami kalimatnya itu yang atas, benar tidak? Ada kalimat merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Mengapa
sudah ada larangan, ya, tapi masih banyak penggunanya. Nah, ya, terdapat zat berbahaya di dalam rokok. Ya, hari ini kita akan membuktikan itu. Apakah zat yang berbahaya itu benar adanya, ataupun itu cuma akal-akalan saja. Nah, kita buktikan dengan melakukan percobaan sederhana ini ya. Untuk lebih memahami kalian ya, untuk lebih memahami kalian tentang bahaya rokok, coba kita simak video yang ada di depan ini. Coba kita simak ya. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, makanya tetap saja banyak orang yang Perhatikan di depan ya. Indonesia merupakan negara ketiga yang merokok terbanyak di dunia setelah China dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Bagus sekali. Ini kata dokter. Lebih apa hanya berwujud dan apakah ini atau sebagai kanker? Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, partikel dan partikel atau partikulat. Selanjutnya, partikel atau partikulat yaitu resiko hasil pembakaran rokok. Partikel bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru. Membersihkan paru-paru dan akan Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, coba kita lakukan yang namanya pretest ya. Pak kasih soal dulu, nanti kalian jawab soal tersebut selama kurang lebih Pak kasih waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit untuk menjawab soal yang akan Pak berikan pada awal pembelajaran ini. Gunanya itu apa? Untuk melihat apakah pada hari-hari sebelumnya itu kalian itu belajar atau tidak. Ini Pak bagikan ya soalnya. Soal ini silakan kalian jawab semampu kalian ya. Untuk menjawab soal itu sudah selesai. Silakan masing-masing kalian untuk mengumpulkan soal tersebut ke Pak yang ada di depan. Ke depan. Kita hari ini akan mempelajari materi yang berada di KD 3.6, kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan, minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Ya, jadi KD-nya KD itu kita hari ini. Selanjutnya tujuan kita hari ini apa? Pak, sekarang minta tolong dengan anak sekalian. Coba aja nih bacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Menganalisis proses pembuatan model tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Ya, kita akan menganalisis ya. Bagaimana sih model bahaya tentang rokok? Ya, kita akan menyusun alat, nanti alat tersebut mudah-mudahan akan menjelaskan apa dampak, apa efeknya merokok bagi kesehatan ya. Selanjutnya, coba yang laki-laki dulu. Coba nak bacakan. Mengidentifikasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Ya, oke. Setelah kita menganalisis bagaimana pembuatan model bahaya tentang rokok, kita akan mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi berbagai zat yang berbahaya di dalam rokok, ya, apa-apa saja nanti, ya, kita akan berliterasi, mencari berbagai sumber, ya, karena di depan kalian itu sudah tersedia Chromebook yang sudah terhubung dengan internet. Silakan nanti menjelajah dengan catatan fokus kita ke rokok, jangan yang lain ya. Oke. Selanjutnya coba yang depan. Nah, baca.
membuat poster tentang penyakit yang menyerang perokok dan cara mencegah dari bahaya rokok. Oke, nah inilah hasil akhir dari tujuan kita hari ini, yaitu membuat poster. Tujuannya itu apa? Seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, mudah-mudahan apa pelajaran kita hari ini itu dapat kita berikan manfaatnya bagi orang lain. Tadi sudah kalian memperhatikan video pembelajaran atau video pemantik lah istilahnya, hal apa yang akan kita lakukan ke depan atau saat ini. Bapak di sini punya LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian isi LKPD 1 dulu per kelompok ya. LKPD 1, kalian berliterasi, mencari informasi tentang hal apa yang berhubungan dengan rokok. Di mana mencarinya? Di bahan ajar yang sudah Pak berikan linknya itu ada ya. Sudah Pak tempelkan linknya, nanti kalian buka di WA group itu ya. Linknya itu ada. Atau Pak masih kurang Pak, boleh tidak berliterasi menggunakan atau mencari di mesin pencarian Google? Boleh, silakan. Tapi fokus kajian kita hari ini yaitu tentang rokok ya. Oke, sekarang Pak bagikan. Silakan kalian buka LKPD 1 ya. LKPD 1 tentang kajian-kajian yang akan kalian ketahui tentang rokok ya. Silakan kalian isi hal apa yang harus kalian lakukan di LKPD 1 itu. Pak kasih waktu 10 menit ya untuk mencari informasi tentang rokok. Setelah selesai itu silakan kalian simpan dulu untuk LKPD 1-nya ya. LKPD 2 tadi kan sudah Pak bagi kelompok, buka LKPD 2. Nah di LKPD 2 itu kita menyusun alat ya untuk melakukan rancangan sederhana tentang bagaimana efek yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Nah sekarang sebelum kita melakukan itu, Pak ingin data dulu alat yang sudah Pak suruh bawa pada pertemuan kemarin itu sudah belum dibawa? Sudah. Coba balik Pak. Oke, ada ya. Ini sudah terpasang seperti janji kita kemarin. Nah ini ada ya. Oke, lengkap. Kelompok 3 coba. Ya, ada ya. Kelompok 4. Kelompok 2. Ada ya? Ada. Kelompok 1. Ya, ada. Nah, sekarang di LKPD 2 juga tadi ada pembuatan poster. Begini, prosesnya begini. Kita susun alat dulu ya, susun alat. Setelah alatnya kita susun, kita lakukan percobaan, maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang rokok itu bagaimana. Lalu kalian tuangkan dalam sebuah poster ya. Poster yang alat-alat dan bahannya kemarin sudah juga Pak suruh kalian bawa pada pertemuan kemarin ya. Jadi
nanti setelah selesai kita akan melakukan pembuatan poster. Nah sekarang Pak kasih waktu 30 menit untuk menyusun alat, melakukan percobaan, dan membuat posternya. Silakan dimulai dari sekarang. Waktu untuk melakukan percobaan pembuatan poster itu sudah selesai. Nah, untuk saat ini selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi ya. Presentasi berdasarkan hasil percobaan, hasil kajian literatur yang telah kalian lakukan, ya, hasil pembuatan poster yang telah kalian selesaikan, itu kita presentasikan ke depan. Silakan, anggota kelompoknya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Perkenalkan, saya Imelia sebagai moderator kelompok. Perkenalkan, saya Alicia SPG sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waisy Rezi sebagai anggota kelompok. Saya Jody Amindra sebagai anggota. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan tentang zat-zat yang terkandung dalam rokok. Pertama ada tar, kedua ada dikloro-dipil trichloroethena, ketiga ada seton, keempat ada formaldehid, kelima ada katimun, keenam ada arsenik, ketujuh ada amonia, kedelapan ada polonium 210, kesembilan ada hidrogen cyanida, ke-10 ada binicoredia, ke-11 ada M-naphthalena. Di sini kami juga akan mempresentasikan penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Pertama ada rambut rontok. Rokok memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, sariawan, mulut, dan
lain-lain. Kedua, ada kulit keriput. Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena rusaknya protein yang berguna untuk menjaga elastisasi kulit, rengitisnya vitamin A, terhambatnya aliran darah, kulit rokok menjadi kering dan keriput terutama di sekitar bibir dan mata. Hanya itu yang kami dapat dari penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Di sini juga kami membuat poster tentang stop merokok karena merokok membunuhmu. Baiklah, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Tidak ada? Oke, silakan. Baik. Zat apa saja yang terkandung dalam rokok? Zat tar, dichlorodetil trikloneta, aseton, formaldehid, kadmium, arsenik, amonia, polonium 210, hidrogen cyanida, tiniklodina, endaptalena. Apakah sudah jelas jawabannya? Baiklah, hanya dapat itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Oke, sudah mempresentasikan semua ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah sangat luar biasa dalam proses presentasinya. Lalu luar biasa juga dalam pembuatan posternya, walaupun sederhana. Mudah-mudahan di rumah nanti kalian buat lebih bagus ya, supaya kalian tempelkan di dinding rumah, di mading sekolah ya. Besok pagi kalau misalnya sudah jadi silakan dibawa ya, itu posternya. Karena Pak lihat hari ini masih dalam bentuk sederhana ya. Mungkin kalian masih mau menambah warna ya, mau menambah apapun silakan dikerjakan di rumah untuk kalian gunakan ditempel dimanapun. Oke, presentasi kita sudah laksanakan hari ini. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang muncul. Pertama, kenapa perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif? Bagus sekali jawaban dari kelompok yang menjawab tadi, bahwa katanya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Itu kenapa? Karena kalau perokok aktif itu dia punya semacam filter dalam menghisap asapnya itu, saringan. Kalau perokok pasif dia langsung menghisap asapnya. Ya itulah dia kenapa dia lebih berbahaya. Makanya perokok pasif itu yang seperti apa? Yang dia tidak merokok, tapi dia kena efeknya, itu pasif ya. Dia tidak merokok, tapi kena efeknya, itu perokok pasif. Nah ya, lalu ada kandungan-kandungan apa saja yang berbahaya? Tadi banyak yang dijawab, ada tar, ada nikotin, ada formaldehida, ada zat-zat yang lain. Ya, sekarang kita simpulkan. Pembelajaran hari ini kita simpulkan, silakan sampaikan dengan teman kalian. Silakan siapa yang mau menyimpulkan berdasarkan apa yang telah kita lakukan hari ini, disimpulkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesimpulan saya, bagi saya rokok adalah lintingan atau puluhan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Dari hasil praktek kami juga, tadi kami menemukan bercak kuning yang ada di kain setelah ditaruh rokok di atasnya. Hanya dapat itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita bisa dengarkan bersama-sama. Jadi intinya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Yang belum mencoba itu jangan sekali-kali untuk mencoba. Yang telah mencoba berusaha untuk dikurangi. Dan kalau ada teman keluarga yang merokok, berusaha untuk menghindar supaya kita tidak menjadi perokok pasif. Nah sekarang waktunya kita melakukan penjawaban soal ya. Jawab soal.
di aplikasi Kahoot, dan kalian tadi sudah membuka aplikasinya. Di depan itu sudah ada pin Kahoot. Silakan kalian masukkan angka itu 202 5330 ya. Oke, Kak, udah masuk ya. Tinggal satu lagi, siapa yang belum? Yuk. Ya sudah. Saya, ya. Oke, kita mulai, silakan. Soal untuk menilai bagaimana kemampuan belajar kita hari ini. Kita mulai. Silakan. Ini soalnya ada. Nah, nggak berbahaya dalam rokok yang menyebabkan kecanduan. Oh iya, bagus sekali ya, banyak sekali ya. Oke. Oke. Nah, ya, 3 orang, 1 orang. Tuh, masih salah ya, yang jawabannya adalah nikotin. Jadi zat berbahaya dalam rokok yang menyebabkan kecanduan bagi perokok ialah nikotin, ya, seperti yang telah kita cari tadi. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Sekarang Pak punya kotak refleksi ya. Kotak refleksi ini gunanya untuk melihat sejauh mana atau bagaimana perasaan siswa tentang proses pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan atau membingungkan bagi kalian ya. Silakan nanti ini Pak punya kertas, ada emojinya, emoji tidak menyenangkan, emoji senang, emoji membingungkan. Silakan conteng salah satu dari 3 emoji ini. Nanti kita masukkan ke dalam kotak refleksi. Digulung seperti ini ya. Masukkan. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Pembelajaran hari ini Pak nggak selesai ya, namun sebelumnya Pak sampaikan dulu kepada kalian bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, silakan belajar di rumah ya, belajar, baca bukunya, berliterasi, gunakan HP untuk ini ya, supaya kalian bisa mencari informasi-informasi baru. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan ke wakil kelas dulu. Silakan untuk dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum akhiri, ya, Bapak, kalau misalnya ada salah kata dalam proses pembelajaran hari ini, kalau ada salah kalimat, ada salah apapun, Bapak mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.